الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita di malam hari ini kembali bisa melanjutkan kajian kita di dalam Nawaqidul Islam, yaitu pembatal keislaman. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, tauladan kita yang senantiasa kita ikuti jalan beliau, yang insyaallah dengan jalan itu kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, kita langsung masuk di pertemuan hari ini, An-Naqidus Sadisu, yaitu pembatal yang ke-6. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Berkata Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan as-sadisu yang ke-6 yang bisa menyebabkan seseorang batal Islamnya, yakni menjadi murtad, yaitu man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli, yaitu orang yang mengejek sesuatu dari agama Rasul. Dia ejek, dia bersyahadat tapi dia mengejek, ya seperti misalnya sholat itu enggak ada gunanya, atau dia melawak-lawakkan perkara-perkara agama ini untuk diketawain, ya misalnya sholat nungging-nungging ngapain, ya. Nah itu bentuk istihza, ya, istihza menghinakan bisyai'in dengan sesuatu min dinir rasul, dari din yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, au thawabihi, atau tentang pahala. Ngapain sih pahala? Memang pahala itu benar. Kayaknya pahala itu cuma dongeng saja misalnya. Itu ada penghinaan atau pelecehan terhadap janji-janji Allah di dalam memberikan pahala kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Au iqabihi, atau tentang ancaman-ancaman Allah, ya nanti akan dapat dosa, ya, akan kena bencana, ya, apabila menyelisihi perkara Allah, apabila melanggar aturan-aturan Allah, kena bencana. Nah ini kemudian dilecehkan. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli aw thawabihi aw iqabihi, barang siapa yang menghinakan sesuatu yang datang dari din Rasul, baik itu perbuatannya, ucapan dalam Islam, atau au thawabihi, atau tentang masalah pahala-pahala yang dijanjikan, au iqabihi, atau ancaman-ancaman syariat, maka dia kufrun, kafir. Apakah ada dalil tentang masalah ini? Maka beliau mendatangkan dalil. Wad dalilu, dalil tentang ketetapan bahwa orang yang menghina dari sesuatu yang datang dari agama Rasul ini adalah kafir, adalah qaulullahi azza wa jalla, yaitu firman Allah azza wa jalla. Wala in sa'altahum, apabila engkau wahai Muhammad, sa'alta engkau wahai Muhammad bertanya, hum kepada mereka, ya, kepada orang-orang kafirin, kepada orang-orang yang menentang ajaran Rasul pada saat itu, yang mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ejekan mereka mengatakan orang Madinah yang menyambut Rasul itu seperti orang yang memelihara anak harimau lah, yang apabila dia gede dia akan makan orang yang memeliharanya gitu. Dan banyak lagi ucapan-ucapan mereka tentang perkara tersebut, ya. Lalu kalau kalian tanya kepada mereka itu tentang ejekan-ejekan mereka itu, la yaqulunna, maka niscaya mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami itu cuman main-main, cuman bercanda,
wa nal'abu dan main-main. Jangan dianggap serius lah, itu cuma bercanda aja. Ya, tapi dia menghinakan agama. Ketika dikonfirmasi, engkau benar mengatakan begitu. Maka jawaban mereka selalu mengatakan apa? Innama kunna, sesungguhnya adalah kami itu, tentang omongan-omongan itu, tentang perbuatan-perbuatan itu, nahudu, cuman supaya dekat, ya bercanda-bercanda, wanal abu, dan bercanda saja, bermain-main saja. Jadi nggak serius itu. Ya, karena apa? Karena pada saat itu kaum muslimin sudah memiliki kejayaan. Ya, Rasulullah SAW di Madinah sudah menang perang Badar, menang perang Uhud, tapi tetap ada dari orang-orang yang tadinya mengaku beriman, tapi mereka masih memiliki rasa kurang ridho dengan Islam, lalu mereka menghinakan sebahagian dari syiar-syiar Islam. Ada di antara mereka juga yang mengejek kaum muslimah yang memakai jilbab. Bahkan di antara mereka ada yang mengikat ujung jilbab seorang muslimah itu di di tempat duduknya, sehingga ketika muslimah itu berdiri tertariklah jilbabnya. Nah, ketika itu dikonfirmasi kepada mereka, wala in sa'altahum, ketika engkau bertanya wahai Muhammad hum kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan itu, la yaqulunna, maka niscaya benar-benar mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sungguhnya kami itu cuman bercanda, cuman main-main saja. Maka jawablah wahai Muhammad, katakanlah kepada orang yang bercanda-bercanda dengan mengejek-ngejek perkara agama ini, abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan rasul-rasul Allah, kuntum, adalah kalian, tastahji'un, kalian menghina, mengejek. Bisakah Allah yang maha agung, syariat yang maha mulia ini, rasulnya yang maha agung itu kalian jadikan candaan? Ya, hanya sebagai sebuah candaan. Nah, ujung ayat ini, kul abillahi, ya, wa ayatihi, ini menjadi pokok pengertian. Berarti jawaban orang-orang kafirin ketika mereka, atau bahkan orang-orang yang baru masuk Islam atau orang Islam sendiri, ada yang mengejek-ngejek syariat ini, lalu disuruh jawab oleh Allah, kul, jawab Muhammad. Walaupun arti sebenarnya katakanlah, tapi maksudnya adalah jawablah omongan mereka bahwa itu hanya bercanda. Maka apakah Allah yang maha agung, ayatnya yang maha mulia, yang maha benar, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, kuntum, kalian jadikan, tastahzi'un, kalian candain. Ya, maka di sini berarti ada larangan. Ya, jadi jawaban ini untuk membuka pikiran. Ya, kalau orang bercanda masalah remeh-temeh, mungkin kehidupan duniawi, ya itu pun kadang-kadang orang tersinggung. Pribadi-pribadi orang saja dicandain, kadang-kadang ada orang tersinggung. Bagaimana dengan hal-hal yang sangat mulia, maha agung, melebihi segala-galanya, itu Allah, dicandain. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu mengejek apa? Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ini yang berkuasa. Ya. Ketika dikonfirmasi, kita bercanda doang itu mah. Jangan dianggap serius, kata mereka. Ya. Wa ayati, dan ayat-ayat Allah, ya mereka hinakan. Mereka ejek, wa rasulihi, dan rasulnya. Ya. Nah, kemudian Syekh Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala mengomentari pernyataan dari Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Benar enggak kesimpulan beliau bahwa orang yang mengejek agama ini bisa menjadi kufur? Itu maksudnya adalah kaidah umumnya ya. Adapun nanti standar kekufurannya itu tingkat berapa, apakah sampai tingkat murtad, nah ini ada pembahasannya. Maka qala Ibnu Bas, berkata Syekh bin Bas, laqad benar-benar nataqa, menyebutkan atau berkata, Kitabullahil Karim, yaitu kitab Allah yang mulia, maksudnya Al-Quran telah menyebutkan bi kufri man istahza'a bir rasul, ya,
yaitu dengan kekafiran orang yang telah menghina, mengejek bir rasuli dengan rasul al-azim yang maha mulia, au bi syai'in atau dengan sesuatu min kitabillahi dari kitab Allah al-mubin yang sangat jelas. Ya, dia ejek ayat-ayat Allah. Dia bilang ketinggalan zaman kah, atau ini ayat barbar dan lain-lain sebagainya. Dia ejek seperti itu. Wa syar'ihi al-hakim, dan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, semisal salat, haji. Ya. Dia bilang orang dungu ngapain mutar-mutar di Ka'bah dan sebagainya. Padahal dia Muslim, ya mungkin hanya karena dia punya persaingan dengan rekan bisnisnya orang Arab misalnya atau orang Islam, temannya orang Muslim yang taat. Ya, dia tidak begitu taat, lalu dia kemudian ejek karena permasalahan-permasalahan dunia tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, lanjutan dari ayat yang tadi, surah At-Taubah, ayat ke-65. Kul jawab, wahai Muhammad, ya, tentang orang yang mengejek itu. Abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi, ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian jadikan bahan ejekan. La ta'tadiru. Nah, di sini Allah katakan la ta'tadiru, tidak ada alasan lagi bagi kalian. Jadi kalau ada orang mengejek syariat, lalu kemudian dia bilang main-main, jangan bercanda, itu jangan diambil uzur. Tidak bisa itu dijadikan uzur karena hanya senang-senang, hanya bercanda saja. Itu tidak bisa menghilangkan keburukan dari ejekan dia terhadap agama itu. Ya. Atau dia mengatakan itu mah kelepasan saja, itu cuman supaya enggak kaku, dia bilang. Tapi yang dia jadikan bahan untuk menghilangkan kekakuan itu dengan mengejek agama, mengejek jilbab, mengejek kaum muslimah misalnya, maka itu tidak bisa menjadi alasan. Tidak diterima alasan itu. Ya. Nah, kalau tidak terima, apa yang terjadi? Qad kafartum ba'da imanikum. Jelas Allah mengatakan kalian telah menjadi kafir ba'da imanikum, setelah kalian masuk Islam, setelah kalian beriman. Sudah ngaku muslim tapi masih ngejek-ngejek syariat. Maka kata Al-Quran, la ta'tadiru, janganlah kalian memberikan uzur. Oke lah kalau gitu nggak apa-apa. Kalau kamu niatnya cuma bercanda misalnya. Kalau cuma niatnya cuma main-main saja, nggak apa-apa lah. Nah, ini nggak benar, ya. Karena Al-Quran mengatakan la ta'tadiru, jangan berikan uzur. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, kalau kamu bercanda sih nggak apa-apa. Tapi kalau kamu serius, bercanda serius tidak boleh. Dia mengejek tentang syariat ini. Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum. Bahkan di sini sangat jelas ya. Qad ini, qad huruf qad itu kalau dikatakan masuk kepada fi'il madhi, kafara itu fi'il madhi. Itu artinya benar-benar. Jadi memastikan. Qad kafartum, benar-benar kalian telah menjadi kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Berarti imannya apa? Batal. Disebabkan apa batalnya iman? Iman tersebut yaitu dengan ejekan-ejekan mereka terhadap syariat ini. Dan biasanya orang-orang yang mengejek ini kalau ditanya macam-macam alasannya. Oh, kamu salah paham, itu maksud saya begini, maksud saya begitu, ya. Dia rubah lagi. Maka kata Al-Quran, la ta'tadiru, jangan beri uzur. Ya, berarti apa? Mereka telah menjadi kafir setelah iman mereka. Maka kata Syekh, hadhil ayatu al-karimatu, maka ayat yang mulia ini, yaitu surah At-Taubah ayat 65-66, nassun, satu teks zahirun yang sangat jelas, wa burhanun, dan petunjuk, ya, qati'un yang sangat pasti, tidak ada keraguan. Ala, menunjukkan apa? Ala kupriman istahza'a billah, yaitu atas kekafiran orang yang menghina Allah al-azim yang maha mulia. Au rasul
rasulihi atau rasulnya Allah Al-Karim yang mulia, au kitabihi al-mubin atau kitabnya yang sangat jelas terang benderang. Nah, keputusan tentang kafirnya orang yang mencandai, mengejek-ngejek permasalahan agama ini bagaimana statusnya? Dikatakan oleh Syekh bin Baz, waqad ajma'a ulama'ul Islam. Ya, waqad ajma'a telah ijma' ulamaul Islam, ulama Islam. Jadi orang-orang alim, orang-orang cerdas di dalam Islam itu sepakat ya, sepakat konsensus fi jami'il a'sar di setiap masa. Baik di masa Rasulullah, kemudian di masa tabi'in mereka juga sepakat, tabi'ut tabi'in juga mereka sepakat, bahkan imam mazhab juga sepakat. Jadi setiap masa-masa berubah dari munculnya para ulama itu ketika ditanya bagaimana dengan orang yang mengejek tentang Islam ini, tentang Allah, tentang Rasul, mereka mengatakan kafir. Ya. Wal amsaru dan juga ulama-ulama di setiap negeri. Ya. Mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Mesir, mau di Sudan, ditanya ulama-ulama itu, mereka sepakat. Sepakat apa? Ala kufri man istahza'a billahi au rasulihi au kitabihi au syai'in minad din. Itu tentang kafirnya orang yang menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina kitabnya atau sesuatu dari agama ini. Wa ajma'u dan mereka para ulama juga bersepakat ya. Ala anna man istahza'a bahwa siapa saja yang menghina, mengejek bisyai'in dengan sesuatu min dzalika dari agama tadi, dari kitab Allah yang dihina, dari Rasulnya ya Al-Quran diinjak-injak misalnya. Orang itu biasanya orang-orang yang injak Al-Quran atau membakar Al-Quran ketika didatangin, digeruduk ya dia bilang khilaf, saya khilaf, oh saya ini, saya itu ya. Nah, pelakunya ini wahwa muslim, padahal dia muslim. Ya, kalau orang kafir mungkin udah nggak diragukan lagi kebencian mereka ya. Tapi ini muslim. Ya. Bisa jadi dia punya masalah-masalah tertentu di jiwa dia, lalu dia dia lampiaskan dengan membakar Al-Quran, menginjak Al-Quran misalnya. An yakuna bidzalika, yang dia melakukan perkara tadi, maka kafiran murtaddan, maka dia menjadi orang kafir murtad anil islami, dari Islam, yajibu qatluhu, maka wajib dia dieksekusi ya. Nah, ini sudah kita katakan ini bicara tentang hukum Islam ya. Orang murtad itu hukumnya adalah dibunuh. Liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallam, man baddala dinahu, barang siapa yang mengganti agamanya ya, tadinya dia muslim lalu dia ganti menjadi kafir. Gantinya dengan cara apa? Di antaranya adalah dengan cara menghinakan agama ini. Maka apa hukumannya? Faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Ya, dihukum qisas ya, dihukum dibunuh. Jadi hukum bunuh di dalam Islam ada 3 sebabnya. Ya, sebab hukum bunuh itu boleh terjadi ada 3. Ya, yang pertama adalah orang yang sudah menikah berzina ya, dan didapatkan saksi-saksinya. 4 orang menyaksikan dia berzina, seperti ember masuk ke dalam sumur dan dia sudah menikah. Ya, maka ini hukumnya apa? Dirajam. Dirajam itu dilempari sampai mati. Ya, termasuk diantaranya adalah pelaku homoseksual. Ya, bahkan itu hukumnya dia dinaikkan ke atas gedung, tempat yang tinggi, lalu dijatuhkan ke bawah. Itu hukum di dalam Islam. Ya. Dan beratnya hukum ini untuk menjaga ketentraman masyarakat tersebut. Ya, sehingga orang tidak bermudah-mudah di dalam perkara tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang yang keluar dari agamanya, murtad. Ya. Orang yang keluar dari agama ini juga dia dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluhu. Ya. Kalau di dalam hadis yang lain dikatakan mufariqun lil jamaah.
dia keluar dari jamaah. Jamaah yang dimaksud adalah jamaah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah al-qatilu, orang yang membunuh. Ya, orang yang membunuh dengan sengaja, dia membunuh orang, maka dia dihukum qisas. Nah, tiga itu. Ya, tiga itu hukum bunuh. Nah, berarti di sini dengan penjelasan ini bahwa orang yang menghinakan agama Islam telah disepakati kafir, sehingga dia wajib dibunuh. Namun ya dibunuh ini kalau dia tidak mau bertobatnya. Kalau dia bertobat dan kemudian mengakui kesalahannya bahwa dia menyesal, dia bertobat, tidak lagi mau melakukan kekufuran, maka dia masuk Islam lagi. Dia bersyahadat lagi. Ya, dia bersyahadat lagi. Ya. Tapi kalau dia masih ngeyel juga, itu mah bercanda-canda aja, jangan dianggap serius misalnya. Maka ini tidak diterima uzur seperti ini. Sampai dia mengakui dia memang menghina, mengejek. Ya. Dan kemudian dia mau bertobat, mengatakan saya bertobat kepada Allah, lalu dia dituntun lagi untuk membaca syahadat. Ya. Nah, kita lihat sedikit footnote yang disebut oleh Syekh ini. Di dalam footnote ini dikatakan waqala fi maudi'in akhar, berkata Syekh di dalam kesempatan yang lain, ya, di dalam kesempatan lain, fahadan nassu, maka nas Al-Qur'an yaitu surah At-Taubah ayat ke-65-66 tadi, sarihun, sangat terang benderang, jelas sekali, fi anna man istahza'a, barang siapa yang menghina masalah agama ini, faqad kafara mutlaqan, maka dia benar-benar mutlak jadi kafir. Mau apapun alasannya. Ya. Jadi itu sangat keras sekali tentang masalah agama ini. Ya. Dan betapa banyak di dalam kehidupan kita ini orang-orang yang mengejek Islam, ya dibiarkan begitu saja sehingga berulang ejekan itu, ya ada yang membakar Al-Qur'an, ada yang menginjak, ya, ada yang jadikannya sebagai tisu dan lain-lain sebagainya. Maka ini termasuk istihza, menghina. Li'annahu yadullu ala inkarihi, karena perbuatan penghinaan itu menunjukkan ala inkarihi, bahwa dia mengingkari syariat itu. Wa hiqdihi, dan juga ada kedengkian yang dia simpan di dalam hatinya. Gak mungkin ada orang mengejek begitu kecuali ada sesuatu di dalam hatinya tentang Islam ini yang dia tidak sukai. Wa ihtiqarihi, dan penghinaan dia ila ghairi dzalika minad dalail, dan yang lain selain itu minad dalail, dari hal-hal yang ditunjukkan dengan perbuatannya itu. Ya. Fahadza yadulluna, maka ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin dalam menyikapi ala anna istihza, bahwa ejekan tentang masalah agama ini kufrun, akan menyebabkan kekafiran, wariddatun, dan juga menyebabkan kemurtadan. Wa annahu, dan sesungguhnya mata waqa'a, maka kapan saja terjadi, ya, mimman yatadhahar bil Islam, dari orang-orang yang nampak berperilaku Islam, ya, dia KTP-nya Islam misalnya, penampilannya Islam, kalau dia melakukan perkara tersebut dalla ala nifaqihi, berarti dia sedang nifak, munafik. Jadi sebenarnya dia orang kafir. Jadi kalau ada orang Islam mengejek, itu nifak, dia munafik. Ya berarti dia sedang mengungkapkan kekesalannya di dalam hatinya. Kehinaan dia atau pelecehan dia terhadap Islam yang Allah nampakkan di dalam perbuatannya, di dalam lisannya, ya. Dan itu tidak ada takwilan lagi, tidak ada penjelasan lain tentang sikap-sikap orang yang mengejek itu. Sebenarnya dia sedang menyimpan kemunafikan, wa kufrihi, dan kekufurannya. Karenanya walahu, maka bagi orang tersebut hukmul murtadin, hukum orang-orang murtad. Orang-orang murtad hukumnya ya tadi dihukum bunuh, ya, selagi dia tidak mau bertaubat. Karena orang yang keluar dari Islam itu dia muslim, lalu dia
menyatakan saya keluar dari Islam masuk ke agama tertentu misalnya. Itu kalau di dalam hukum Islam dia dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan lalu ditanya kenapa engkau melakukan ini. Ya. Yang tadi menghina itu tidak diambil uzur. Langsung disuruh taubat. Ya. Suruh taubat. Nah, kalau yang dia keluar dari Islam, mungkin dia alasannya apa? Mungkin karena ekonomi, mungkin dia salah paham dengan satu ayat, dua ayat, atau salah paham dengan kondisi umat Islam, maka di situ didatangkan seorang ulama yang menjelaskan apa yang menyebabkan dia murtad. Nah, kalau penjelasan itu dia tidak terima, dia tetap ngotot menjadi orang kafir, maka disitulah dia dibunuh. Ya. Dan sebab hukum bunuh sudah kita sebutkan, karena mudarat dia dibiarkan, jadi orang Islam yang murtad itu dibiarkan, dia akan banyak lebih merusak daripada orang yang asalnya adalah kafir. Ya. Maka dia akan merusak agama Islam ini. Ya, karena dia mungkin tahu dengan ayat-ayat tertentu dan dia akan melanjutkan dengan ayat-ayat tersebut untuk menyesatkan muslim-muslim yang lain. Karenanya berbahaya. Ya, maka hukum murtad di dalam Islam dia harus dieksekusi. Ya, ya disebut seperti pengkhianat ya di dalam medan tempur. Kemudian Syekh mengatakan wa minal adillatil qati'ah, dan di antara dalil-dalil yang sangat jelas ala kufri man istahza'a bir rasul, tentang kekufuran orang yang menghina ista'azza'a billah wa rasulihi dan rasulnya au kitabihi atau kitabnya. Anna sesungguhnya istihza'a, bahwa ejekan terhadap agama ini tanqusu, mengurangi keimanannya, wahtiqaru lil mustahji'i bihi, dan kehinaan bagi yang dihinakan itu. Ya. Jadi orang yang menghina ini berarti dia sedang rendah jiwanya. Lalu objek yang dia hinakan itu dalam hal ini Allah, Rasulnya, kitabnya, maka itu berarti apa? Menghinakan, merendahkan terhadap kemuliaan Allah. Lahu sifatul kamal, yang Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Itu wajib diyakini oleh seorang muslim. Kalau ada orang muslim menghinakan Allah, berarti apa? Dia sudah tidak beriman kepada Allah, yaitu dengan sifat kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Begitu pula Al-Quran, kita seorang mukmin mengimani Al-Quran. Di antara rukun iman adalah antuk mina bi kitabillah. Kita beriman dengan kitab Allah, yaitu dengan apa? Meyakini kitab Allah ini tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Min kalamihi, dari firman-Nya Allah. Wa kalamuhu min sifati kamalihi azza wa jalla. Dan kalau Al-Quran itu adalah firman Allah, maka itu termasuk dari sifat kesempurnaan Allah. Gak mungkin Allah sempurna lalu omongannya gak sempurna. Kalau dilanjutkan, nggak mungkin Allah mengutus orang yang nggak sempurna, lalu mendatangkan syariatnya nggak sempurna. Ya, tidak mungkin. Maka bermula dari iman kita bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan, maka turunannya adalah kita mengimani ucapan Allah, karena itu datang dari Allah. Lalu kemudian mengimani yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi utusannya. Dan juga lanjutannya kita mengimani tentang kesempurnaan syariat yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh para anbiya-Nya tersebutnya. Maka kalau dia menghina, berarti dia menghina semua tersebut. Dan apa yang tersisa dari orang yang menghina dari iman? Allah dia rendahkan. Ya. Kemudian firman-Nya dia rendahkan. Salah satu saja dari aspek itu, dia menghinakan Rasul, itu masuk dia menghinakan Allah. Dia menghinakan Al-Quran, masuk dia menghinakan Allah. Ya, syariat Islam, dia menghinakan sholat. Oh, saya nggak menghina Allah, saya menghina syariat. Itu tetap saja yang mendatangkan syariat itu adalah Allah Rabbul Jalil. Maka dia tidak tersisa ya orang yang menghina agama ini kecuali menghina pokoknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin dia bisa dikatakan orang yang beriman? Ya.
wa rasuluhu Muhammad, dan juga rasulnya Muhammad, utusan Allah. Huwa akmalul khalqi, beliau adalah sesempurna-sempurnanya makhluk. Wa sayyiduhum, dan beliau adalah pemimpinnya makhluk. Wa khatimul mursalin, dan beliau adalah pungkasannya para rasul. Wa khalilu rabbil alamin, dan beliau adalah kekasihnya Rabb semesta alam. Itu kekasih Allah. Ya. Maka faman istahza'a billah, maka barang siapa yang menghina Allah wa rasulihi, rasulnya, wa kitabihi, dan kitabnya, au syai'un min dinihi, atau sesuatu dari ketetapan agama Allah, faqad tanqusuhu wa taqarahu, maka berarti dia telah memberikan sifat kurang kepada Allah. Oh, berarti Allah itu kurang. Wa ihtiqarihi, dan penghinaan dia kepada Allah. Maka wahtiqaru syai'in min dalika, maka menghinakan sesuatu dari yang demikian, yaitu yang berhubungan kepada Allah. Sesuatu itu macam-macam, ya, baik dari rasulnya, dari kitabnya, dari syariatnya, ya. Batan qasuhu, dan dia memberikan sifat kurang, maka kufrun zahirun, maka itu kekafiran yang sangat nampak. Wa nifaqun, dan kemunafikan. Safirun, yang tersingkap, ya. Wa adaun, dan permusuhan li rabbil alamin, kepada Rabb yang menguasai alam semesta. Wa kufrun, dan mengkufuri bi rasulihi al-amin, ya. Qad naqala ghairu wahidin min ahli ilmi, dan telah menukilkan kepada kita, meriwayatkan kepada kita, ghairu wahidin, bukan hanya satu ulama, bukan hanya Syekh bin Bas, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja yang mengatakan demikian, min ahlil ilmi, dari para ulama, yaitu ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama tentang masalah ini, ala kufri man sabba, atas kufurnya orang yang mencela, man sabbar rasul, mencela Rasul al-Karim, au tunqisuhu, atau dia merendahkan Rasul tersebut, wa ala wujubi qatlihi, dan juga sepakat para ulama tentang hukum orang ini diberlakukan adalah wajib untuk dia dibunuh. Nah, setelah Syekh bin Bas menyebutkan tentang bahwa hukum ini bukan hanya beliau saja yang bicara, lalu beliau menukilkan siapa saja ulama yang berbicara seperti itu. Maka beliau mengatakan, wa qala al-Imam Abu Bakar al-Munzir, Imam Abu Bakar Ibnul Munzir, yang lebih dikenal dengan Ibnul Munzir. Ibnul Munzir punya kitab, namanya kitab Ensiklopedi Kesepakatan para Ulama, yaitu ijma', ya. Di antara yang disebut oleh Imam Abu Bakar Ibnul Munzir tentang kesepakatan para ulama itu adalah ajma'a awamu ahlil ilmi, telah bersepakat yang paling awam dari ahlul ilmi, artinya yang ilmunya rendah sekalipun, ya, ala anna hadda man sabban nabi, bahwa hukuman had itu hukuman duniawi, ya, ala man sabban nabi, atas orang yang mencela nabi, al-qatlu, yaitu dibunuh. Wa min man qalahu, dan diantara yang mengatakan hukum ini, ketetapan ini, bahwa orang yang menghina, mencela Rasul, bahwa itu wajib dibunuh, adalah Malikun, Imam Malik, wal Laisu, Imam Al-Lais, wa Ahmadu, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaqu, Imam Ishaq, wa huwa madhhabus Syafi'i, dan juga ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Intah, selesai ucapan Abu Bakar Ibnul Munzir, ya. Lalu Syekh menjelaskan awam di sini, ya, di dalam bahasa kita orang awam, orang kebanyakan. Maksud dari Imam Ibnul Munzir ajma'a awamu ahli ilmi, maksudnya adalah jam'u amatin. Awam itu adalah bentuk jamak dari kata-kata ammah. Ammah itu artinya merata, ya. Wal amahuna bi ma'nal jamaah. Yang dimaksud ammah di sini bukan orang awam dalam arti enggak paham, ya, tetapi maknanya adalah al jamaah, yaitu banyak sekali.
banyak sekali dari para ulama yang menetapkan hukum tersebut. Fa muraduhu rahimahullah, maka yang dimaksud oleh Imam Ibnul Munzir bahwa anna jama'atil ulama'i, bahwa sesungguhnya mayoritas kelompok para ulama ajma'u, mereka sepakat ala wujubi qatli man sabban nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya mengeksekusi mati orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui tadi tidak ada hukum membunuh itu kecuali di tiga kondisi. Kalau orang yang mencela Rasul, apakah dia berzina? Tidak. Apakah dia membunuh orang? Tidak. Kenapa dia dibunuh? Oh, berarti sebab yang ketiga, yaitu dia murtad. Jelas di sini ya. Jadi hukum bunuh tidak ada di dalam hukum Islam kecuali untuk tiga kelompok orang. Yang pertama tadi orang yang murtad, keluar dari agama. Yang kedua orang yang berzina, yang sudah nikah. Kemudian yang ketiga orang yang membunuh orang lain. Nah, orang yang mencela Rasul masuk kemana? Berzina dia tidak, ya. Kemudian dia membunuh orang tidak. Lalu berarti dia masuk kepada kufur. Ya, karena para ulama telah sepakat orang yang mencela Rasul ini dibunuh. Ya. Berarti sebab dia dibunuh karena dia murtad, keluar dari Islam. Ya. Karena nggak boleh membunuh orang lain kecuali dengan tiga perkara tersebut. Ya. Lalu Syekh mengatakan wala syakka, dan tidak ada keraguan anna sabba, bahwa celaan itu yatanawwa'u bi anwa'an katsiratan. Itu memiliki banyak macam pola pola hinaan itu. Ya. Wala raiba, dan juga tidak ada keraguan annal istihza'i bihi, bahwa menghina, mencela bihi dengan Rasul tadi alaihi salatu wassalam, wa tanqusuhu, menyatakan kurang Rasul, tidak sempurna, wa tamtsilihi bihayawanin haqirin, atau misalnya membuat Rasul ini dalam bentuk hewan yang hina, ya, misalnya kepalanya, mohon maaf, ya, dibuat kepala Nabi tapi badannya dibuat badan anjing, misalnya dibuat badan babi, ya, ini min aqbahis sab, dan ini merupakan celaan yang sangat buruk. Wa azamut tanaqus, dan ini adalah yang paling besar sifat mencela, mengatakan, mengejek, ya, mengatakan kurang. Fayakunu, maka jadilah fa'ilu dzalika, orang yang melakukan perbuatan itu kafiran, kafir, halal dam wal mal, halal darahnya dan hartanya. Dan ini sudah kita sering sampaikan, bukan bagi masyarakat umum yang menetapkan ini, yaitu pengadilan. Jadi pengadilan yang melakukan eksekusi. Jangan kita ketika melihat orang mencela agama, membakar Al-Quran, kemudian diam-diam bawa golok, kemudian mengeksekusi orang itu, tidak boleh itu. Ya, karena hukum diterapkan oleh hukumah. Ya, tapi hukumnya yang kita pahami memang hukumnya dibunuh. Ya. Ilmunya bahwa orang yang melakukan itu dibunuh. Kemudian juga Syekh menukilkan qala al-Qadi Iyad rahimahullahu taala. Berkata Qadi Iyad, ini seorang qadi dari mazhab Maliki. Itu Qadi Iyad mengatakan ajma'atil ummatu, telah bersepakat umat. Umat di sini maksudnya para ulamanya, ya. Ala qatli muntaqisihi, yaitu dibunuhnya orang yang merendahkan Rasul, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Jadi dia Islam tapi dia merendahkan Rasul, wasabuhu, dan mencela Rasul. Ya, ini qadiyat. Kemudian juga berkata Muhammad ibnu Sahnun, ini min a'immatil Malikiyah, dari kelompok ulama Malikiyah, mazhab Maliki, yang banyakkan di Maroko, ya, di daerah-daerah Mesir,
kemudian daerah-daerah barat ya, Maghribi. Ini kebanyakan mazhabnya Maliki. Termasuk Andalusia itu dahulu Spanyol, kebanyakan mazhabnya Maliki. Maka ajma'al ulama, kata Muhammad bin Sahnun, telah bersepakat ulama. Jadi konsensus ala anna syatima an-nabi, bahwa yang mencela nabi, wa muntaqisihi, dan orang yang merendahkan nabi, lahu kufrun, maka bagi dia hukum kafir. Wal wa'idu, dan diancam. Ancaman kekufuran ini ja'a alaihi bi'adzabillahi lahu, dengan akan tertimpa atas dia azab Allah. Wa hukmuhu, dan hukum orang yang melakukan itu indal ummah, menurut para ulama adalah al-qatlu, dibunuh. Wa man syakka fi kufrihi, bahkan kata beliau kalau ada orang yang ragu, masa sih orang menghina agama aja, menginjak Al-Quran saja dianggap kafir, dia ragu ini orang ini. Wa adzabuhu, dan juga dia ragu orangnya akan diazab, maka kata Muhammad bin Sahnun, orang itu pun kufurun juga. Oh, jangan-jangan dia sama dengan orang yang menghina tersebut, ya. Masuk dalam hukum kafir. Sebelum saya akhiri, saya ingin jelaskan tentang posisi, sebentar, posisi ijma' ya. Posisi ijma'. Sini saya pakai papan tulis saja ya. Papan tulis sebentar. Jadi sumber hukum Islam itu pertama Al-Quran. Ya, ada ayat Al-Quran. Al-Quran ini nomor pertama. Jadi kalau ada dalil di Al-Quran tentang sesuatu maka ditetapkan. Yang kedua Al-Hadis. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Yang ketiga ijma'. Kalau sudah didapatkan para ulama sepakat tentang masalah itu, maka sudah itu final. Nah, ini dari sisi urutan dalil ya, dari urutan dalil. Jadi harus ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada ijma'. Dan sebenarnya ijma' itu tidak akan terjadi kecuali ada Al-Quran atau hadis atau yang semaknanya. Namun di antara yang paling kuat dari tiga hal ini di dalam menetapkan hukum adalah ijma'. Ya. Ijma'. Kalau sudah ada ijma', nggak mungkin ada perselisihan. Kalau orang memakai Al-Quran, mungkin Al-Qurannya sama, tapi yang ini mengatakan maknanya A, ini mengatakan B. Al-Hadis juga begitu, hadisnya sama, tapi mungkin ini A atau B. Ada yang bilang halal, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram misalnya. Hadisnya sama yang dipakai, tapi selisih di dalam memahami. Tapi kalau sudah ijma' ini berarti tidak ada kata kedua. Tidak ada pendapat kedua, tidak ada pendapat ketiga. Berarti apa? Inilah sekuat-kuatnya hukum. Ya. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada orang menyelisihi ijma', tiba-tiba dia mendatangkan pendapat kedua, pendapat ketiga, maka dia sesat. Jadi kalau ingin mengetahui aliran itu sesat atau tidak, maka dilihat kalau ada fatwa dia menyelisihi ijma', jadi dia sesat. Ya, walaupun masuk akal, walaupun hebat, walaupun ini, tapi nggak ada ulama-ulama terdahulu yang menyatakannya, bahkan menyelisihi ucapan dia, maka dia sesat. Ya, sesat. Nah, sesat itu sampai pada tingkatan kufur nantinya. Dia dianggap aliran sesat. Karena di antara pedoman Majelis Ulama Indonesia ketika menghukumi ini aliran sesat, yaitu ada fatwa-fatwa mereka yang menyelisihi ijma'. Ya. Ijma' yang disepakati oleh kaum muslimin, tiba-tiba dia mendatangkan pendapat kedua, ketiga, keempat misalnya yang tidak ada itu di dalam
ketetapan para ulama. Karenanya orang yang berfatwa harus mengetahui ijma ini. Dia harus tahu ini masalahnya ijma apa enggak. Apa di sini terjadi beda pendapat? Kalau ijma, dia nggak boleh lagi berfatwa. Dia harus ngikutin ijma ini. Karenanya Imam Ibnul Munzir membuat kitab ensiklopedi ijma. Supaya orang-orang ini kalau ingin berfatwa baca dulu nih kitab. Ini perkara ini masuk ijma atau tidak? Ya, sehingga boleh saya berpendapat begini, saya berpendapat begitu. Ya. Maka dia harus mengetahui ijma ini. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.